Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Alhamdulillah, kita bersyukur dengan kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Pujian yang disertai dengan pengagungan dan kecintaan. Itulah makna alhamdulillah. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Pujian yang disertai dengan pengagungan dan kecintaan. Yang karena limpah nikmat, rahmat dan ihsannya, kebaikan Allah yang melimpah, kasih sayang Allah yang melimpah, anugerah karunia yang tak terkira, di pagi menjelang siang hari ini Allah Subhanahu wa taala kembali mudahkan kita untuk duduk, berkumpul, bermajlis di rumahnya dalam majlis thalabul ilm. Majlis ibadah, detik-detik yang kita lalui bernilai ibadah menghamba kepada Allah, yang untuk hikmah ibadah kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nikmat anugerah terbesar ketika Allah menuntun seseorang untuk dia mau menghamba beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan menjadi sebab dipermudahnya hisab kita, dipermudahnya langkah kaki kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Nah, insyaallah pada kesempatan pagi ini kita akan melanjutkan kajian kitab Al-Arba'un An-Nawawiyah. Kita masuk hadis yang ke-20, Al-Haya wal Iman. Hadis tentang malu dan iman. An Abi Mas'udin Uqbah ibn Amir Al-Ansari Al-Badri radhiyallahu ta'ala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna mimma adrakan nas min kalamin nubuwatil ula idza lam tastahi fasna' ma syi'ta, rawahul Bukhari. An Abi Mas'ud Uqbah ibn Amr Al-Ansari Al-Badri. Abu Mas'ud, bukan Ibnu Mas'ud. Sahabat Nabi yang sering kita dengar namanya adalah Abdullah ibn Mas'ud. Ya, kalau ini Abu Mas'ud. Ya. Nah, kalau Abdullah ibn Mas'ud, beliau sudah menyertai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sejak di Makkah. Ya, beliau bukan orang Ansor. Beliau termasuk orang Muhajirin. Nah, sedangkan ini beliau Ansari. An Abi Mas'ud Uqbah ibn Amr Al-Ansari. Apa maksudnya Al-Ansari? Mereka orang Ansor, orang-orang Madinah, pembela Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mau melindungi, mau membela Nabi lebih daripada nyawa mereka sendiri atau anak istri mereka sendiri. Karena itu mereka dikatakan Ansor. Mereka adalah pembela, pelindung Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Yang Allah Subhanahu Wa Taala selalu gandengkan mereka dengan Al-Muhajirun. Ya, Al-Muhajirun wal Ansar.
Yang lebih afdalnya adalah al-muhajirun daripada ansor. Kenapa? Karena al-muhajirun terkumpul pada mereka al-hijrah wan nusrah. Terkumpul pada mereka al-hijrah, yaitu mereka meninggalkan kampung halaman mereka, negeri di mana mereka tidak bisa beribadah, ke negeri di mana mereka lapang dalam beribadah. Itu hijrah. Ya, hijrah ada tiga ya. Hijrah itu ada tiga. Yang pertama adalah hijratul makan. Hijrah itu artinya meninggalkan. Hijrah itu artinya meninggalkan. Yang pertama adalah hijratul makan, yaitu meninggalkan tempat, meninggalkan negeri, kampung, di mana dia tidak bisa beribadah kepada Allah, ke negeri di mana dia bisa beribadah dan lapang beribadah, di mana dia bisa beribadah dan lapang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti pernah Rasulullah SAW menyuruh para sahabat untuk hijrah dari Mekah ke Habasyah. Ya, walaupun sama-sama negeri kafir, tapi di Mekah mereka ditindas, di Habasyah mereka diberikan kelapangan untuk beribadah. Ya. Nah, dan kemudian yang kedua, hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Mekah ke Madinah. Ya, Mekah negeri kafir pada saat itu. Tidak bisa mereka beribadah, mereka ditindas, mereka disiksa. Ke Madinah yang sudah menjadi negeri Islam. Adzan ada di sana, sholat ada di sana, syiar-syiar Islam terlihat. Nah, yang kedua, makna hijrah adalah hijratul amal, meninggalkan perbuatan maksiat, itu maksudnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-muhajir man hajara ma nahallahu anhu. Orang yang hijrah itu adalah dia yang meninggalkan apa yang Allah larang. Inilah yang diistilahkan oleh sebagian dengan mengatakan orang yang hijrah, ya saya sudah hijrah, atau dia sudah hijrah. Maksudnya hijrah adalah dia sudah meninggalkan perbuatan maksiat yang biasa dilakukan sebelumnya. Misalnya orang yang tidak sholat, kemudian dia sholat, dikatakan dia sudah hijrah. Orang yang berbuat riba atau dia konsumsi khamar misalnya, dia tinggalkan itu, berarti dia sudah hijrah, dia meninggalkan perbuatan maksiat tersebut. Ya, ini dua, ini hijrah. Ya. Yang ketiga adalah hijratul amil. Yang ketiga adalah hijratul amil, yaitu meninggalkan pelaku maksiat yang bisa menjerumuskan seseorang pada maksiat, ya, yang bisa menjerumuskan seseorang pada maksiat. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza man sami'an ad-dajjal falyan'a anhu." Siapa yang mendengar tentang keluarnya Dajjal, maka menjauhlah kalian darinya. Ya, menjauhlah kalian dari Dajjal. Kenapa? Karena Dajjal bisa mempengaruhi. Target Dajjal itu siapa? Nah, target Dajjal itu orang Islam. Bagaimana orang Islam ini murtad, menyembah dia, mengaku Tuhan. Dia bisa seakan-akan menghidupkan orang mati, menurunkan hujan, menumbuhkan pepohonan. Nah, berbeda dengan Ya'juj wa Ma'juj. Targetnya siapa? Kalau Ya'juj wa Ma'juj, Bang Felix? Semua, mau manusia dia, mau binatang, semua manusia selain ras mereka kan orang manusia paling rasis ya, Ya'juj wa Ma'juj ini. Jadi selain mereka itu dibunuh. Ya, binatang selain mereka, binatang selain mereka. Mereka ini keturunan Adam juga, mereka ini manusia juga, Ya'juj wa Ma'juj ini. Melihat manusia lain selain mereka, mereka bunuh. Kemudian mereka lihat binatang, semua mereka bunuh. Ya, baik. Berbeda dengan Dajjal. Dajjal ini targetnya orang Islam. Bagaimana agar mereka murtad? Ya, ngaku Tuhan, ngaku Allah. Nah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan siapa di antara kalian yang mendengar keluarnya Dajjal, maka menjauhlah kalian dari Dajjal. Jangan ingin tahu, ya, ngelihat gimana atraksi Dajjal misalnya. Ya, ke bawah itu. Banyak orang yang kemudian menjadi pengikut Dajjal. Ya. Nah, apabila seseorang dia mempunyai sebelumnya komunitas atau teman, sahabat, bahkan saudara yang selalu bermaksiat dengan mereka, kalau kita kembali
bertemu, bergaul dengan mereka, akan kita terbawa lagi oleh mereka. Akan minum khamr lagi, akan berjudi lagi, akan maksiat-maksiat lagi, maka tinggalkan, putus hubungan dengan mereka. Namanya hijratu al-amil, meninggalkan para pelaku maksiat. Tapi kalau seandainya justru kita bisa mengajak mereka pada kebaikan, kita bisa setidaknya menahan mereka dengan keberadaan kita di sana saja. Mereka udah nggak minum khamr lagi, mereka nggak berjudi lagi. Itu saja terus pertahankan kita ada di sana, ya. Apalagi kalau seandainya mereka bisa dibawa sholat, mereka mau untuk ngaji, apalagi belajar baca Quran. Yang seperti itu justru harus terus didatangi, harus terus kita bersama mereka ini dakwah, mengajak mereka untuk baik, ya. Nah, ini hijratul amil namanya. Jadi hijrah itu ada 3, ya. Ada al muhajirun wal ansor. Muhajirun mereka orang-orang yang hijrah. Jadi terkumpul pada orang muhajirun adalah hijrah dan nusrah. Hijrah, mereka meninggalkan kampung halaman mereka karena Allah, karena mereka tidak bisa beribadah di kampung halaman mereka, ke negeri di mana mereka bisa lapang dalam beribadah. Nusrah, mereka membela Nabi SAW dengan nyawa mereka, lebih daripada mereka melindungi anak istri mereka. Nah, ini makna al-muhajirun. Ansor, mereka hanya mempunyai satu keutamaan. Apa tadi? Nusrah, yaitu membela, melindungi Nabi SAW, lebih daripada mereka melindungi anak istri mereka. Ini baiat mereka nih. Ini baiat mereka nih. Ya, mau mereka untuk melindungi Rasulullah SAW lebih daripada mereka melindungi anak istri mereka. Baik. Nah, ini keutamaan Ansor, ya. Nah, ini Al-Ansari, dan Rasulullah SAW sangat sayang kepada orang-orang Ansor, sampai Rasulullah mengucapkan la yubghiduhum illa munafiq wa la yuhibbuhum illa mu'min. Tidaklah yang membenci orang Ansor kecuali dia itu munafik. Tidaklah yang mencintai orang Ansor kecuali dia itu mukmin. Nah, ini keutamaan Ansor, dan banyak lagi keutamaan orang-orang Ansor. Ya, nah di antaranya Uqbah ibn Amr ini. Al-Badri seakan-akan beliau ini ikut perang Badar, bukan, ya. Tapi beliau ini tinggal di dekat Badar, ya, di wilayah Badar. Badar adalah daerah di mana perang pertama terjadi antara kaum muslimin dengan orang-orang kufar Quraisy. 300 muslim melawan 1000 kaum musyrikin, dan menang telak. Kaum muslimin menang telak, sekalipun mereka tidak membawa persenjataan lengkap. Mereka tidak berniat untuk berperang. Berbeda dengan 1000 pasukan Quraisy, mereka mempersenjatai diri mereka dengan persenjataan lengkap. Baju besi, helm besi, nggak ada satupun muslim yang pakai baju besi, pakai helm besi, nggak ada pada saat itu. Mereka hanya ingin menyerang rombongan dagang orang Quraisy yang sudah mengambil harta mereka ketika di Mekah. Jadi harta-harta kaum muslimin yang di Mekah itu diambil oleh para pedagang ini, kemudian diperdagangkan, dibelikan barang. Nah, itu mau diambil oleh Rasulullah SAW dan para sahabat. Tetapi nggak dapat, rombongan ini justru dihadang oleh orang-orang Quraisy yang jumlah mereka 1000 orang dengan pasukan lengkap, ya, dengan persenjataan lengkap juga. Dan Rasulullah SAW pada saat itu menang telak sehingga tersebar berita ini ke seluruh Jazirah Arab. Para senior, tokoh-tokoh sepuh Quraisy mati pada saat itu. Abu Jahal mati, Umayyah bin Khalaf mati, Walid bin Mughirah mati. Ini orang-orang hebatnya Quraisy mati pada saat itu. Dan tidak syahid dari kalangan kaum muslimin kecuali hanya beberapa orang saja, sedikit sekali. Ya. Nah, ini keutamaan orang yang ikut perang Badar. Ya, keutamaan orang yang ikut perang Badar, bahkan kata Rasulullah SAW, Allah Subhanahu wa taala berfirman untuk mereka yang ikut perang Badar, if'alu ma syi'tum qad ghafartu lakum. Perbuat semau kalian, aku sudah ampuni dosa kalian. Coba. Mereka masih hidup nih. Kata Allah Subhanahu wa taala, perbuat semau kalian.
Mau kalian ngapain aja silakan. Allah sudah ampuni dosa kalian. Ngeri. Subhanallah. Ya, ya, ini hanya untuk mereka orang Badar 300-an orang. Justru mereka dikatakan seperti itu bukan mereka kesempatan, ya kesempatan ini katanya mereka mau maksiat mungkin enggak. Justru mereka tambah taat ibadah, mereka tambah takut kepada Allah, ya. Mereka semakin menjauhi maksiat justru, ya. Nah inilah mereka para diistilahkan apa namanya orang-orang ya, alumni Badar ya. Nah Badri di sini untuk Abu Mas'ud ini bukan beliau ikut perang Badar, bukan, tetapi beliau ini tinggalnya di Badar. Beliau tinggalnya di Badar. Nah, kita lanjutkan. An Abi Mas'udin Uqbah ibn Amr al-Ansari al-Badri radhiyallahu taala anhu. Nah, kita doakan sahabat dengan mudah-mudahan Allah meridhoi beliau. Mengamalkan ayat ke-100 di surat At-Taubah. Apa kata Allah? Was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu'an. Kata Allah Subhanahu wa taala, mereka yang dahulu pertama-tama dari kalangan muhajirun dan ansor dan yang mengikuti mereka dengan ihsan, Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah. Mudah-mudahan Uqbah ibn Amr termasuk yang diridhoi oleh Allah dalam ayat ini. Amin. Nah, itu makna radhiyallahu anhu, ya, mudah-mudahan beliau termasuk yang diridhoi oleh Allah dalam ayat ke-100 di surat At-Taubah tersebut, ya. Dan ini hak mereka ya para sahabat untuk terus kita doakan. Jadi tanda orang beriman adalah dengan dia mendoakan orang-orang sebelum kita. Ya, kalau kita tidak mendoakan orang-orang sebelum kita, jarang kita mendoakan mereka, itu iman kita dipertanyakan itu. Ya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan di surat Al-Hasyr, ya, sifat orang-orang yang walladzina ja'u min ba'dihim, dan mereka yang datang setelah para sahabat, ya, setelah para tabi'in, setelah generasi awal, mereka selalu berdoa, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Wahai Rabb kami, ampunilah dosa-dosa kami dan dosa orang-orang yang telah mendahului kami. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman, dan dosa orang-orang dan dosa saudara-saudara kami yang telah dahulu sebelum kami. Ya. Wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu, dan jangan engkau jadikan di dalam hati kami penyakit-penyakit untuk orang yang beriman. Nah, ini penting untuk kita baca doa ini ya. Baik itu di penghujung sholat, tanda iman seseorang. Karena di antara bentuk rasa syukur kita kepada mereka orang-orang beriman sebelum kita nih. Ya, dari ayah kita, dari kakek kita, dari semua sampai ke sahabat Nabi SAW. Karena kalau bukan sebab mereka, gak akan mungkin kita berislam. Kalau tidak berislam, apa baiknya seseorang? Apa baiknya seseorang? Mau ilmu dunia bagus, teknologi tinggi, lihat nyembah sapi mereka, iblis mereka sembah, nabi mereka sembah. Jangan sampai berpikir kalau seandainya orang itu hebat dalam ilmu dunianya, benar ilmu agamanya. Jangan sampai terpikir seperti itu. Itu pikiran yang dangkal, yang cetek. Ya, coba lihat orang-orang jago IT di India sana, apa yang mereka sembah? Apa yang mereka sembah? Binatang mereka sembah. Ya. Kemudian yang orang Amerika lah, orang Jepang lah, apa yang mereka sembah itu? Ya. Nah, jadi nggak mesti ketika seorang dia itu pintar dalam ilmu dunia, kemudian benar mereka dalam beragama. Ya, jadi kita harus mendoakan ayah, kakek, buyut kita sampai mereka para sahabat, karena sebab mereka lah kita berislam ini. Karena sebab mereka kita mengucapkan 2 kalimat syahadat, karena sebab mereka kita sholat. Ya, mereka para sahabat sampai mengulang-ulang kalimat laulaka ma shallaina wa la tasaddaqna. Ya, innal aisha al akhirah faghfiril ansar wal muhajirah
laulaka ma tasaddaqna wala sallaina. Kata orang-orang Muhajirin dan Ansor, ya, sesungguhnya kehidupan abadi adalah kehidupan akhirat. Ampunilah dosa orang-orang Muhajirin dan Ansor ya Allah. Kalaulah bukan karenamu ya Allah, kami tidak akan sholat, kami tidak akan puasa. Ya. Kalau bukan karena Allah, kalau bukan karena sebab Nabi Muhammad SAW, kita nggak akan sholat, kita nggak akan puasa, kita tidak akan sedekah. Ya, maksudnya mereka sebut ibadah, sholat, kita puasa Ramadan, kita bisa berzakat, kita bisa sedekah, apalagi umroh dan yang lain sebagainya, kita bisa bersaudara. Ya, ini semua karena sebab Rasulullah, sebab para sahabat, sebab kaum muslimin yang datang kemudian, ya, ayah kita, kakek kita. Nah, karena itu doakan terus mereka. Tadi doanya gimana? Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Wahai Rabb kami, ampunilah dosa-dosa kami. Ampunilah dosa-dosa saudara kami yang telah mendahului kami, dan jangan kau jadikan penyakit dalam hati kami. Nah, seperti itu ya. Jadi banyak doakan, tanda syukur kita kepada mereka. Ya, terima kasih kita kepada sebab, ya. Nah, radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, telah berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, siapa nama Rasulullah? Siapa nama Rasulullah, Kang? Ya kan, nama Rasulullah siapa? Masya Allah, jazakallah khair. Betul, betul sekali. Ya, Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib ibn Hashim. Ya, Masya Allah, ibn Abdi Manaf. Muhammad ibn Abdullah bin Abdul Muttalib. Nah, itu nama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Harus kita tahu tuh. Bahkan harus lebih kita kenali Rasulullah SAW daripada ibu kandung kita sendiri, daripada ayah kita. Ya, kenapa? Karena Rasulullah SAW lebih kita cintai daripada mereka. Ya. Nah, tadi Anda bilang, kalau bukan karena sebab Rasulullah SAW, apalah manusia itu? Ya. Bahkan ungkapan beradik kakak dengan binatang itu suatu kezaliman juga. Manusia tanpa Islam itu bisa dikatakan beradik kakak dengan binatang, ya, tanpa Islam. Tapi itu nggak betul juga ungkapan tersebut. Ya, sudah menzalimi binatang tuh, karena binatang lebih mulia daripada mereka orang-orang yang tidak berislam, yang orang kafir. Kata Allah Subhanahu wa taala, walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha walahum adhanun yasma'una biha walahum a'yunun yubsiruna biha walahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'ami bal hum adhal. Ya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kami telah penuhi neraka jahanam dengan kebanyakan manusia dan jin. Kenapa? Kami telah berikan mereka hati, tetapi mereka tidak mau memikirkan yang hak. Mereka telah kami berikan penglihatan, tapi mereka tidak mau melihat yang hak. Pendengaran, mereka tidak mau mendengar yang hak. Mereka itu bagaikan binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat, lebih buruk daripada binatang ternak. Nah, jadi ini orang kafir ini. Mereka orang kafir. Kenapa? Karena mereka memanfaatkan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala untuk kesyirikan, kekufuran, kemaksiatan, lebih buruk daripada binatang. Binatang mereka semua beribadah. Ya, sekalipun tidak lihat kita mereka ini bertasbih subhanallah, tapi sejatinya mereka beribadah kepada Allah tanpa henti. Wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum. Ya, dan segala sesuatu itu bertasbih dengan memuji Allah, tapi kalian tidak tahu bagaimana mereka bertasbih. Ya, tapi kalian tidak tahu bagaimana mereka bertasbih. Itu kata Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika ada satu nabi membakar sarang semut, karena ada seekor semut menyengatnya, kata Allah Subhanahu wa taala, apakah karena sebab satu ekor semut engkau bakar suatu kaum yang mereka terus bertasbih kepada Allah? Ya. Nah, kemudian Rasulullah SAW mengatakan bahwasanya, ya,
binatang, mereka semua bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi binatang mereka beribadah mereka ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan orang kafir, orang musyrik, mereka memanfaatkan fasilitas dunia ini, oksigen yang Allah kasih, mereka hirup nih, gratis Allah kasih, digunakan untuk bermaksiat, untuk kesyirikan, untuk kekufuran. Ya. Nah, makanya mereka itu lebih buruk daripada binatang. Mereka tidak mensyukuri nikmat Allah. Ya, bahkan mereka mencela Allah Subhanahu wa taala dengan mengatakan Allah punya anak. Ya. Itu celaan bukan? Allah mengatakan syataman ibnu Adam yaquluna inna li walad. Anak Adam mencelaku karena dia mengatakan aku punya anak. Coba. Yang mengatakan Isa anak Allah, Uzair anak Allah, maka dia sudah mencela Allah Subhanahu wa taala. Ya. Syatam itu celaan memaki, itu syatam. Ya, orang kalau mencela, memaki, ya, merendahkan di hadapan, itu namanya syatam. Baik. Nah, kita lanjutkan. Berkata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, jadi sering kita bersalawat untuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Man shalla alaihi salatan sallallahu alaihi asyran. Siapa yang bersalawat untukku 1 kali, maka Allah akan bersalawat untuk dia 10 kali. Ya, dan yang membutuhkan Rasulullah tidak membutuhkan salawat kita karena Allah dan para malaikat telah bersalawat untuk beliau. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya telah bersalawat untuk Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Wahai sekalian orang beriman, bersalawatlah kalian untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan doakanlah salam. Ya, sebenarnya Rasulullah nggak butuh salawat kita. Untuk apa salawat kita? Allah dan Rasulnya sudah bersalawat untuk Nabi Muhammad SAW. Kita bersalawat untuk Nabi Muhammad SAW untuk diri pribadi kita sendiri. Apabila kita bersalawat untuk Nabi SAW, maka Allah bersalawat untuk kita 10 kali. Ya, jangan pelit-pelit untuk bersalawat. Jadi salawat itu adalah doa kebaikan, ya. Kalau kita bersalawat untuk Nabi SAW, maksudnya adalah untuk meninggikan derajatnya, untuk memuji beliau, ya, memuji beliau. Jadi untuk meninggikan derajat Nabi dan untuk ya Allah berikanlah beliau kedudukan yang paling tinggi. Ya Allah berikanlah dia pujian-pujian seperti itu. Ya, pujilah beliau seperti itu. Tapi kalau selain Nabi, boleh nggak kita bersalawat untuk selain Nabi? Kang Rama? Nggak boleh kita bersalawat untuk selain Nabi. Nah, Abu Ammar mungkin tahu. Bersalawat nggak ada ya. Nah, Abu Baga boleh. Siapa? Alaihi salam. Ya ke siapa? Iya boleh, ya bolehlah. Ke selain Nabi dan Rasul maksudnya. Ke selain Nabi dan Rasul bolehkah kita bersalawat? Nggak tahu ya. Abu Amir? Hanya untuk Rasul aja. Baik. Kang Halim tahu kan? Abu Haura? Apa? Tidak boleh. Nah. Baik. Apa hukum bersalawat untuk selain Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Ya. Hukum bersalawat untuk selain Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, apabila digandengkan sahabat atau keluarga beliau dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka boleh kita bersalawat untuk mereka. Ya, seperti Allah gimana? Apa asyhadu an la ilaha illallah wa anna rasulullah. Sallallahu alaihi di awal anak tadi khutbah hajah. Nah, Allahumma sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Ya Allah,
limpahkanlah salawatmu untuk Nabi Muhammad, untuk para sahabatnya, untuk keluarganya, dan untuk yang mengikuti mereka dengan ihsan. Berarti boleh kan di sini? Ya, dan berikanlah salam keselamatan kepada mereka. Nah, ketika digandengkan sahabat Nabi, keluarga Nabi, dan yang mengikuti mereka dengan ihsan, itu boleh. Bersolawat untuk mereka boleh apabila digandengkan dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, banyak itu dalam hadis sendiri ketika bersolawat setelah tasyahud seperti itu, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kan gitu ya. Ya Allah, limpahkanlah salawatmu untuk Nabi Muhammad dan untuk keluarga Muhammad, kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, sebagaimana engkau limpahkan salawatmu untuk Ibrahim dan keluarga Ibrahim. Nah, boleh nih, ini yang pertama nih. Yang kedua adalah mendoakan salawat di saat seseorang, ini kita pembahasannya untuk selain Nabi ya, mendoakan selain Nabi salawat di saat mereka memberikan harta mereka untuk Allah. Seperti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri, beliau bersolawat untuk Abu Aufa. Abu Aufa, sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang memberikan zakat beliau, ya, minta disalurkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, ini zakatku, tolong disalurkan. Ya, kalau Rasulullah tidak makan zakat, tidak makan sedekah, Rasulullah menyalurkan harta zakat, harta sedekah tersebut. Nah, ketika Rasulullah SAW menerima harta zakat tersebut dari Abu Aufa, Rasulullah SAW berdoa, Allahumma sholli ala al Abi Aufa. Ya Allah, limpahkanlah salawatmu untuk keluarga Abu Aufa. Hadis terakhir di Kitabuz Zakah di Sahih Muslim. Nah, hadis terakhir di kitab zakat di Sahih Muslim. Ya, bagaimana Rasulullah bersolawat untuk mereka yang mengeluarkan zakat. Allahumma sholli ala al Abi Aufa. Ya Allah, limpahkanlah salawatmu untuk keluarga Abu Aufa. Nah, yang ketiga mengkhususkan penyebutan salawat untuk selain Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para nabi yang lain, ya, selain para nabi, mengkhususkan setiap disebut satu nama kemudian Shallallahu Alaihi Wasallam, nah itu hukumnya haram, nggak boleh. Ya, seperti misalnya Abu Bakar As-Siddiq Shallallahu Alaihi Wasallam, Umar Shallallahu Alaihi Wasallam, itu nggak boleh. Ya, kalau penyebutan dia disendirikan, ya, kemudian ia terpisah dengan nama Nabi SAW yang seperti ini, tidak boleh. Kenapa? Karena doa untuk Rasul harus berbeda dengan doa untuk selain Rasul. Sebagaimana ayat di akhir-akhir surat An-Nur, 2 ayat sebelum terakhir surat An-Nur, Allah berfirman, la taj'alu du'a ar-rasul bainakum ka du'a'i ba'dikum ba'dha. Jangan kalian panggil Rasul, jangan kalian berdoa untuk Rasul sebagaimana kalian berdoa untuk yang lain. Ini di antara tafsirnya seperti ini. Jangan kalian berdoa untuk Rasul, Allahumma sholli ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seperti itu. Ya, jangan kalian jadikan doa untuk Rasul sama dengan doa untuk selain Rasul, ya, jadi dibedakan seperti itu. Dan tadi kalau seandainya doa untuk salawat untuk selain Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang dibolehkan tadi, maknanya adalah agar dilimpahkan rahmat, ya, ampunan, berkah, kasih sayang, rizki. Nah, itu makna sallallahu ala alihi wa ala ashabihi wa tabi'in. Nah, seperti itu. Maksudnya salawat untuk para sahabat, untuk keluarga Nabi, untuk para tabi'in. Maksudnya adalah salawat yaitu limpahan rahmat, limpahan berkah untuk mereka. Seperti itu, wallahu a'lam. Ya. Nah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna mimma adrakan nas min kalamin nubuwatil ula idza lam tastahi fasna' ma syi'ta. Dari
Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna mimma adrakan nas min kalamin nubuwatil ula sesungguhnya yang didapatkan oleh manusia dari ucapan para nabi terdahulu." Nah, itu ini ada pembahasannya dulu ya. Sesungguhnya di antara yang didapatkan oleh manusia dari ucapan para nabi terdahulu. Ya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nabi kita adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak diperintahkan kita untuk mencari-cari syariat nabi-nabi yang lain. Baca Injil, baca Taurat, misalnya perjanjian lama, perjanjian baru. Kan Nabi Isa nabi kita juga, Nabi Musa nabi kita juga. Betul, itu nabi, itu rasul. Tetapi satu-satunya nabi yang diperintahkan oleh Allah untuk kita ikuti hanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita bukan Bani Israel nih, orang Indonesia ini. Ya. Kalau Nabi Isa diutus hanya untuk Bani Israel, Nabi Musa diutus hanya untuk Bani Israel. Ya. Jadi aneh kalau ada orang Indonesia mereka apa? Kalau ada orang Indonesia mereka mengikuti ajaran Nabi Isa, itu aneh. Ya. Kenapa? Karena Nabi Isa itu diutus hanya untuk Bani Israel. Sebagaimana Rasulullah SAW mengatakan, Al-anbiya yub'atsun ila qaumihim khassah. Para nabi itu diutus untuk kaum mereka saja. Wa bu'itsu ilan nasi kafah. Sedangkan aku diutus untuk seluruh manusia. Ya. Rasulullah diutus untuk orang Indonesia, untuk orang Afrika, untuk semua manusia yang ada di dunia ini. Nah, Rasulullah diutus untuk mereka. Tetapi untuk nabi-nabi sebelum Rasulullah SAW diutus masing-masing. Ya, Nabi Musa tidak bersyariat dengan syariat Nabi Khidir. Nabi Khidir tidak bersyariat dengan syariat Nabi Musa. Coba Nabi Musa ketika belajar ke Nabi Khidir, ya, Nabi Musa ketika belajar ke Nabi Khidir, pertama Nabi Khidir ini nanya, siapa engkau? Musa. Apa engkau Musa Bani Israel kah? Engkau Musa Bani Israel? Anta Musa Bani Israel? Maksudnya engkau Musa Bani Israel kah? Seperti itu. Iya, aku Musa Bani Israel. Berarti apa? Berarti Nabi Khidir bukan Bani Israel tuh. Nabi Khidir bukan Bani Israel. Ya, kemudian ketika melihat Nabi Khidir sudahlah numpang naik perahu nelayan dengan Nabi Musa, dibolongin perahunya, malah ditenggelamin perahunya, ya, sampai tenggelam perahunya, udah nggak bisa dipakai lagi. Lihat anak kecil dipatahin kepalanya, mati. Nabi Musa bilang, ini apa-apaan ini? Ya. Nah, lihat tembok yang mau rubuh, bangun, diperbaiki itu. Nabi Musa syariatnya nggak seperti itu. Ya, kemudian Nabi Khidir memberitahukan, ya, sebabnya perahu tersebut dilubangi karena ada raja zalim, karena ada orang jahat yang suka merampas harta orang-orang. Nah, nelayan ini, ya, kalau seandainya perahunya tidak dilobangi, maka akan semakin banyak harta mereka yang dirampas oleh perampok tersebut, diambil dengan perahu-perahunya tuh. Ya, tapi kalau dilobangin hanya seberapa aja yang mereka bisa bawa. Anak kecil ini dia akan tumbuh besarnya kafir. Akan menjerumuskan kedua orang tuanya pada kemaksiatan, pada kekufuran. Allah sayang kepada orang tua ini. Ya, Allah matikan anak tersebut, Allah ganti mereka dengan anak yang berbakti kepada Allah, berbakti kepada kedua orang tuanya, sehingga mereka semua di surga nih. Anak pertama yang dibunuh pun di surga, anak keduanya yang membimbing kedua orang tuanya pun ke surga juga. Jelas ini ya? Masuk surga semuanya. Ya, kemudian yang apa nih? Dinding di bawahnya ada harta milik dua anak soleh, dua anak yatim
Ya, yang ayah mereka soleh. Karena kesolehan sang ayah, Allah jaga keluarganya. Sampai kata Ibnu Katsir, ini anak keturunan yang ketujuh. Allah bukan hanya jaga anak kandungnya saja, cucunya jaga, cicitnya jaga, non belok jaga. Ya, apalagi sampai yang ketujuh dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, benar belok. Ah, apa Bu? Oh, bau. Belok mah naon anak anak kudanya. Ya, iya ya. Nah, itu jadi Nabi Musa terkejut, kaget-kaget melihat apa yang dilakukan oleh Nabi Khidir. Tapi Nabi Khidir itulah syariatnya. Ya. Jadi Nabi Khidir punya syariat sendiri, Nabi Musa punya syariat sendiri. Nabi Musa tidak bersyariat dengan syariat Nabi Khidir tidak bersyariat dengan syariat Nabi Musa, masing-masing. Ya. Baik. Nah, sedangkan kita satu-satunya nabi yang kita ikuti, yang Allah perintahkan kita untuk kita ikuti, untuk kita contoh adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, anak kenal sama orang ya. Dia ini biasa percaya dukun-dukun kayak gitu, percaya ke tempat-tempat keramat. Ya dari dulu sampai sekarang hese we hirupna teh. Ya, karena dia percaya kayak gitu tuh. Percaya ngasih ini ke tempat keramat, pergi ke tempat ini. Hese we anger hirupna teh. Ya. Sampai dia bilang mau mencari sholawat Nabi Adam. Sadar sholawat Nabi Adam teangan ke mana? Ya, coba. Kita nggak disuruh oleh Allah untuk mencari syariat-syariat Nabi terdahulu. Syariat yang diperintahkan oleh Allah kepada kita adalah untuk mengikuti syariat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi hati-hati ya, sebagian orang dia mengejar syariat Nabi ini, syariat Nabi itu untuk kekayaan, istilahnya untuk apa ya? Untuk kaya gitu, untuk bisa dihormati, untuk dia dapat ini dan itu, jabatan macam-macam. Nah, ini permainan setan, permainan iblis. Ya, pakai nama sholawat Nabi Adam, pakai nama sholawat Nabi Idris, kayak seakan-akan benar kan? Padahal jampe-jampe si mau naon. Eta sholawat Nabi Adam. Ya. Yang kayak gitu ada jampe-jampe ucapan yang dia minta pertolongan kepada para jin tuh. Nggak boleh, itu syirik. Manggil-manggil jampe-jampe nukarar itu adalah syirik. Ya, syirik, bentuk dia menghamba kepada para jin, minta pertolongan kepada para jin. Ucapan-ucapan kadang nggak kita pahami kan? Kadang nggak kita pahami itu artinya tuh. Ya, dia manggil monster harimau, monster mau. Baik. Nah, kemudian kata Rasulullah SAW, inna mimma adrakan nas min kalamin nubuwatil ula. Termasuk yang didapatkan oleh manusia dari ucapan para nabi terdahulu. Ya. Mereka para nabi terdahulu menyampaikan wasiat. Mereka para nabi terdahulu menyampaikan nasihat. Nah, nasihat mereka tuh ini nih. Ya, nasihat mereka tuh ini. Sesungguhnya tunggu. Jadi ada nasihat-nasihat para nabi terdahulu, dari Nabi Adam lah, Nabi Nuh, semuanya sama. Isi nasihatnya sama. Dan ini masih tersebar di kalangan orang-orang pada saat itu. Ya. Apa isi nasihatnya? Idza lam tastahi fasna' ma syi'ta. Apabila engkau tidak malu, maka perbuatlah semaumu. Ini nasihat para nabi. Wasiat para nabi. Yang masih sampai kepada orang-orang. Ya, kalau sekarang mah ada ucapan Nabi Nuh, ucapan Nabi ini, Nabi itu.
Itu nggak boleh. Sekarang gimana, apa hukumnya kita eh, bersyariat dengan syariat para nabi terdahulu? Jadi hukumnya apa? Jelas hukumnya tidak boleh, karena syariat yang Allah perintahkan kepada kita hanyalah kita mengikuti syariat Nabi Muhammad SAW. Ya, nah sekalipun kita benar memastikan ucapan Nabi terdahulu itu adalah benar, itu adalah ucapan mereka. Ini sekarang istilahnya gimana permasalahannya teh? Apakah syariat para nabi terdahulu adalah syariat kita juga? Apakah syariat nabi terdahulu itu pun syariat kita juga? Nah, ini dibagi ya. Kalau memang ia itu dibenarkan oleh Islam, maka itu menjadi syariat dalam Islam ini. Seperti misalnya puasa Nabi Daud. Puasa Nabi Daud itu kan syariat Nabi Daud kan? Tetapi itu dibenarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi syariat Islam. Ya, seperti puasa 10 Muharram. Kenapa puasa 10 Muharram kunaon? Kenapa Rasulullah puasa tanggal 10 Muharram? Ya, Nabi Musa apa tadi? Karena Nabi Musa diselamatkan oleh Allah dari kejaran Fir'aun tanggal 10 Muharram. Orang Yahudi puasa untuk mensyukurinya, tahu ya. Orang Yahudi aja tahu. Mereka tuh yang suka bunuh-bunuh kaum muslimin itu. Mereka itu tahu cara bersyukur. Kalau Allah kasih kenikmatan kepada mereka, mereka nggak foya-foya, nggak mabok-mabok, ya, nggak maksiat. Mereka tahu cara bersyukur. Kalau mereka dikasih kenikmatan, ya caranya puasa, sedekah, sholat, berdoa, zikir, lain mabok. Ya, coba menang, mengbal menang. Apa yang terjadi itu? Ya, banyak kerusakan justru yang terjadi. Banyak orang minum khamr. Itu yang terjadi nggak itu sekarang? Ya, malah minum khamr. Dan banyak lagi kerusakan-kerusakan lainnya. Itu justru mendatangkan murka Allah. Ya, jadi alusna menang eleh. Ya, kita sayang, kita nggak ingin negeri kita ini rusak. Ya, kita ingin negeri kita ini dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sebab kerusakan satu negeri karena sebab kemaksiatan yang dilakukan oleh negeri tersebut. Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Terjadi bencana alam, gempa, tsunami, gunung meletus, longsor, itu semua karena sebab maksiat yang dilakukan oleh penduduk negeri tersebut. Itu kata Allah. Liyudhiqahum ba'dalladzi amilu, agar mereka merasakan apa yang sudah mereka perbuat itu. Agar mereka merasakan cik longsor, tak coba hilang rumah, hilang keluarga. Itu semua karena sebab kalian mabok, karena kalian syirik, kalian khamr, judi dan zina dan lain sebagainya. Ya. Tapi Allah sayang. Dengan seperti itu la'allahum yarji'un. Tapi agar kalian kemudian kembali lagi kepada Allah, tobat yang kayak gitu, tinggalkan yang seperti itu. Ya, itu hikmah Allah timpakan bencana alam agar manusia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Baik. Nah, jadi tanggal 10 Muharram berpuasa karena sebab ya bersyukur. Nabi Musa bersyukur diselamatkan oleh Allah dari kejaran Fir'aun. Kemudian orang-orang Bani Israel bersyukur dan Nabi Musa dan Nabi Muhammad berkata, "Nahnu ahaqqu bi Musa minkum." Kami lebih berhak atas Musa daripada kalian. Berpuasa jugalah Nabi Muhammad. Apalagi coba? Syariat umat terdahulu yang itu dibenarkan dalam Islam. Apalagi? Haji, betul, haji. Syariat Nabi Ibrahim, semua haji ya, Nabi Musa tuh haji, Nabi Isa haji, ya, Nabi Daud haji. Itu Rasulullah melihat mereka haji, diperlihatkan oleh Allah ketika mereka haji. Ya. Nah, karena ini syariat Nabi Ibrahim. Wa adzin fin nasi bil haji ya'tuka rijalan wa 'ala kulli dhamiri ya'tina min kulli fajjin 'amiq. Wahai Ibrahim, kumandangkan haji
kepada seluruh manusia. Gimana memandangkan haji pakai internet, gitu, kemudian tersebar info pakai media sosial zaman Nabi Ibrahim. Gimana memandangkan haji? Nabi Ibrahim pergi ke timur untuk membuat haji. Wahai manusia, berhajilah kalian. Allah perintahkan kalian untuk berhaji, berhajilah. Ke timur, barat, utara, selatan, hanya jarak-jarak dikit aja. Nabi Ibrahim, Allah sampaikan itu kepada manusia di saat itu. Dan mereka semua berbondong-bondong yatina min kulli fajjin amiq. Sampai mereka datang dari pelosok-pelosok negeri. Satu gunung, rumah cuma satu tuh. Ada nggak kayak gitu? Di Indonesia masih banyak ya. Ya, satu satu bukit, cuman ada satu rumah. Cuman ada satu rumah, dari tetangga yang satu ke tetangga yang lain itu jaraknya sampai ratusan meter. Ya, ada yang berapa kilo. Haji semuanya itu. Berhaji mereka semua. Ya, di Indonesia coba yatina min kulli fajjin amiq. Ya. Nah, haji terus syariat Nabi Ibrahim. Tapi hajinya, coba lihat, hajinya Nabi Ibrahim sampai Nabi Muhammad, para nabi, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Ada orang Syiah Rafidhah Iran, labbaik ya Husain, labbaik ya Husain. Aku memenuhi panggilanmu ya Husain. Musyrik. Orang musyrik mereka itu. Ya. Nah, kalau Musailimah Al-Kadzab Muslim nggak? Musailimah Al-Kadzab. Tahu nggak Musailimah Al-Kadzab, Bang? Siapa Musailimah Al-Kadzab deh? Nabi palsu, ngaku nabi setelah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Syahadat tuh. Syahadat tuh dia tuh. Dia pengikut Nabi Muhammad juga dia nih, ngaku-ngaku pengikut Nabi Muhammad juga. Ya, syahadat, sholat, zakat, puasa Ramadan, haji. Tapi mereka dihukumi pasti kafir, murtad oleh seluruh sahabat. Kenapa? Karena mereka mengaku ada nabi setelah Nabi Muhammad, mensejajarkan manusia biasa dengan Nabi Muhammad, hukumnya kafir. Gimana yang orang-orang Iran Syiah itu mensejajarkan Husain dengan Allah Subhanahu wa taala? Lebih kafir mana? Musailimah Al-Kadzab atau orang Iran ini? Orang Iran lebih kafir tuh. Ya. Komo si Trump jeung Netanyahu. Ya, mudah-mudahan Allah binasakan semuanya. Allah hancurkan semuanya. Allahumma dammirhum tadmira. Ya. Perbuatan mereka itu, semua mereka itu, 3 negara itu merusak Islam. Mereka yang membinasakan orang Islam. Berapa orang Iran dibunuh berapa orang Islam di Syam dibunuh oleh orang Iran? Ya, banyak. Ketika Bashar Assad. Ya. Kemudian bagaimana mereka ini orang Amerika, orang Israel membunuh orang Islam di Palestina dan di tempat-tempat lainnya. Mudah-mudahan Allah hancur leburkan mereka semua. Allahumma amin ya Rabb. Baik. Ya, ini beberapa syariat terdahulu. Kalau seandainya dibenarkan di dalam Islam, maka itu menjadi syariat Islam. Tetapi kalau seandainya tidak dibenarkan dalam Islam, tidak dibenarkan dalam Islam, maka bukan syariat, bukan termasuk syariat Islam, nggak boleh itu. Ya, seperti misalnya syariat umat terdahulu, boleh sujud. Ya, hormat itu sujud boleh. Jadi dari anak ke bapak, dari anak ke ibu sujud. Bentuk penghormatan, sujud. Seperti siapa? Bang Felis. Nabi Yusuf. Seperti Nabi Yakub, istrinya, anak-anaknya semua sujud ke Nabi Yusuf. Sebagai bentuk penghormatan. Yang seperti itu di zaman dulu boleh. Kalau di syariat Nabi Muhammad nggak boleh sujud-sujud. Anak mau lebaran sungkem sujud sampai ke kaki gitu ya, nggak boleh dalam Islam. Haram dalam Islam. Kata Rasulullah SAW, lau amartum ra'an ayyasjuda limri'in la amartum ra'atan antas juda li zawjiha. Andaikan aku perintahkan seseorang untuk sujud kepada saudaranya,
andaikan aku perintahkan seseorang untuk sujud kepada orang lain, maka aku akan perintahkan seorang istri untuk sujud kepada suaminya. Saking besarnya hak suami dari si istri untuk sujud. Tapi nggak boleh sujud dalam Islam. Kalau boleh sujud dalam Islam, istri itu sambil sujud-sujud datang ke suami. Harus kayak gitu. Harusnya kayak gitu. Ya. Kalau boleh sujud dalam Islam. Nah, tapi sujud itu haram. Untuk makhluk. Tidak boleh dilakukan untuk makhluk. Sujud hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik. Nah, itu contohnya. Syariat terdahulu kalau tidak dibenarkan dalam Islam, tidak boleh itu dilakukan. Ya. Nah. Ini kan mereka dulu apa misalnya ya? Oh, mereka dulu melakukan ini, nabi-nabi terdahulu melakukan ini, itu misalnya ditetapkan nggak dalam Islam? Kalau seandainya tidak, jangan dilakukan. Kalau ditetapkan dalam Islam, silakan dilakukan. Apalagi Islam melarangnya, ya, apalagi Islam melarangnya, itu nggak boleh. Tuh. Apalagi contohnya? Bunuh diri. Oh, tobat ya, saling membunuh. Faktulu anfusakum ya. Di zaman Nabi Musa, ketika Nabi Musa pergi, ia berbicara dengan Allah, berbicara dengan Allah langsung. Kaum Nabi Musa ada yang menyembah anak sapi, patung anak sapi. Tapi memang dibuat apa ya? Ujian gitu. Jadi patung ini bisa mengeluarkan suara. Kata Allah di surat Toha, lahu khuwar. Punya suara kayak sapi biasa. Bisa keluar suara. Lahu khuwar. Subhanallah. Hadza ilahukum wa ilahu Musa fanasi. Sampai Samiri bilang, ini Tuhan kalian, ini Tuhannya Musa. Tapi dia udah lupa tuh. Ya, banyak orang sekarang ini menisbatkan kepada, dari dulu aja menisbatkan kepada Nabi Musa yang tidak pernah Nabi Musa itu lakukan. Sekarang banyak orang menisbatkan ke Nabi Muhammad yang tidak pernah itu dilakukan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Nabi Muhammad kio, Nabi Muhammad mah madhabnya Syafi'i. Mana Nabi Muhammad madhabnya yang benar apa? Syafi'i atau Hambali? Ya, bukan Syafi'i, bukan Hambali. Malah Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, mereka bermadhab dengan madhab Nabi Muhammad. Imam dibalik saking fanatiknya. Ya. Ada ya dinisbatkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada acara ini, bikin acara itu. Kenaikan Isa Al-Masih, ada kenaikan Nabi Muhammad ke Sidratul Muntaha, diperingati. Ya. Ada hari lahir Isa. Lahir Isa ya. Tanggal berapa itu teh? Dibikin hari lahir ulang tahun Nabi Muhammad. Jadi ikut-ikutan. Dinisbatkan pokoknya ada Nabi Muhammadnya lah gitu. Ya. Jadi jangan menisbatkan kepada Nabi Muhammad yang tidak pernah itu dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Nih ucapan Samiri, hadza ilahukum wa ilahu Musa fanasi. Ini Tuhan kalian, ini patung sapi ini Tuhan kalian dan Tuhannya Musa. Cuman dia lupa, dia menisbatkan kepada Nabi Musa yang tidak pernah Nabi Musa apa? Lakukan. Ya, bahkan Nabi Musa kemudian menenggelamkan sapi tersebut. Ya. Kemudian mendoakan keburukan untuk Samiri sampai dia ini pergi bilang ke semua orang, jangan sentuh aku, la misas. Jangan sentuh aku. Disentuh dianya langsung habis. Ya, dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Nah, ya jadi ini contoh ya, jadi syariat umat terdahulu bukan syariat umat Nabi Muhammad kecuali ditetapkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Nah, kita lanjutkan. Nah, di antara
Nah, ini juga diantaranya nih, diantara apa namanya syariat para nabi semuanya sama dengan syariat umat Nabi Muhammad. Apa itu? Idza lam tastahi fasna' ma syi'ta. Apabila engkau tidak malu, maka perbuatlah semaumu. Ya. Sekarang orang yang mengerikan ya, karena nggak punya malu. Karena nggak punya malu, maka mereka pun berbuat semaunya. Eta para koruptor seri keneh tuh. Seri keneh di kameranya, seri keneh. Seri keneh. Sudah jelas dia ngambil harta rakyat. Sudah jelas dia maling. Kalau bisa tangannya dipotong, seri keneh, teera. Seperti itu manusia sekarang ini. Ya, melakukan apa lagi misalnya? Ya sebagian wanita memakai pakaian yang menampakkan aurat, membentuk aurat, nggak malu, nggak malu. Itulah. Ya, sebagian orang sekarang apa? Berbohong, berdusta, nggak malu. Idza lam tastahi fasna' ma syi'ta. Apabila engkau tidak malu, maka perbuatlah semau. Sebagian orang mabok di jalan, berjudi di jalan, nggak malu, di pinggir jalan ditulis gadai kadio. Nggak malu tuh kan, gadai ke sini tuh nggak malu. Dan semua orang biasa anggap biasa eta mah naon. Ya. Padahal ngajak perang jeung Allah eta teh. Nggak ada tulisan, iya munduk perang jeung Allah kadieu. Atau itu maksudnya tuh. Ya kalau tulisan syariatnya secara Al-Qur'an, yang mau perang dengan Allah datang ke toko ini. Itu maksudnya. Ya. Perang dengan Allah, digeser aja urat saraf dikit udah nggak bisa berpikir dia. Ya. Orang yang berbuat riba, dia berarti ngajak perang dengan Allah. Siapa yang mau masuk sungai darah nanah ya ke sini, ke tempat ini, itu gadai-gadai, bank-bank apa semua yang meminjamkan uang untuk riba. Seperti itu. Ya, bunga 0, sekian persen riba. Nggak malu. Nah, kita masuk makna hadis ini dulu ya, atau keutamaan malu. Kita baca keutamaan malu dulu. Ya, banyak dalil-dalil yang datang tentang keutamaan malu. Ya, orang kalau sudah tidak malu, udah nggak ada iman. Ya, Rasulullah SAW mengatakan al-haya minal iman. Rasulullah dengar ada salah seorang sahabat menasihati adiknya jangan malu. Kata Rasulullah SAW, da'hu fa innal haya minal iman. Biarkan dia malu. Biarkan adikmu itu malu. Karena malu itu bagian dari iman. Kalau ada iman pada seseorang, dia bakal malu. Ya. Kalau kurang iman seseorang, dia nggak malu. Ngomong nggak malu, berbuat nggak malu. Nah, kemudian Rasulullah SAW mengatakan, al-haya la ya'ti ila bi khair. Malu itu tidak mendatangkan kecuali kebaikan semuanya. Rasulullah SAW pula mengatakan al-imanu bid'un wa sittuna syu'bah. Iman itu mempunyai 60 lebih cabang. Yang paling puncaknya qaulu la ilaha illallah, ucapan la ilaha illallah. Yang paling bawahnya imatatul adza anit thariq, menyingkirkan gangguan dari jalan. Wal haya syu'batu minal iman, dan malu cabang dari cabang-cabang iman. Ya. Kemudian Rasulullah SAW pula berkata, innal haya wal iman qurina jami'an. Iman dan malu itu digandengkan bersamaan. Fa'idha rufi'a ahaduhuma rufi'al akhar. Ketika diangkat yang satu, diangkat pula yang lain. Kalau satu hilang, hilang pula yang lain. Kalau iman hilang, udah nggak ada malu orang tersebut. Kalau orang tersebut nggak malu, tanda nggak ada iman itu pada dia. Ya, nah, seseorang dia, ya, ini panjang nih.
Sebelum itu kita makna hadisnya dulu ya. Kita baca apa sih makna hadis ini? Idza lam tastahi fasna' ma syi'ta. Apabila engkau tidak malu maka perbuatlah semaumu. Ya, ini bisa maknanya perintah tapi ancaman, bukan seperti kata Allah Subhanahu wa taala, i'malu ma syi'tum wallahu bima ta'maluna basir. Perbuatlah semau kalian, Allah itu Maha melihat apa yang kalian lakukan. Jadi bukan artinya ketika Allah lakukan perbuatlah semau kalian, kalau yang tadi beda. Kalau yang tadi beda Badar, orang-orang yang ikut perang Badar. Ya. Kalau ini Allah ancam manusia seluruhnya. Perbuat semau kalian. Allah itu melihat apa yang kalian perbuat. Itu maksudnya apa? Ancaman kan? Bukan artinya bebas kita untuk melakukan apa? Maksiat. Semua yang dilakukan, semua yang diperbuat, yang diucapkan akan ada balasannya nanti, akan ada ganjarannya nanti. Allah lihat. Ya. Idza lam tastahi fasna' ma syi'ta. Apabila engkau tidak malu, maka perbuatlah semaumu. Maksudnya ada ancamannya. Engkau lakukan, engkau tidak malu, ya, maka perbuatlah semaumu, nanti akan ada ancamannya. Ya, akan ada balasannya. Ya. Nah, atau mana yang kedua? Maknanya adalah pengabaran. Ya, maknanya adalah pengabaran. Ya, idza lam tastahi fasna' ma syi'ta. Apabila seseorang itu tidak malu, maka dia akan melakukan apapun yang dia mau. Ya. Seperti misalnya Rasulullah mengatakan, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Siapa yang sengaja berdusta atas namaku, maka persiapkanlah tempat duduknya di neraka. Maksudnya akan dipersiapkan tempat duduknya di neraka untuk dia yang berdusta atas nama Nabi Muhammad SAW. Nah, demikian pula ini maknanya sama. Maksudnya alurnya sama. Sebagai bentuk pemberitahuan, pernyataan ya. Kalau seseorang itu tidak malu, maka dia akan melakukan sesuatu yang dia mau, apapun, nggak ada batasannya. Ya, nah itulah orang-orang kafir itu, mereka nggak ada malu. Ya, ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia itu penjara bagi seorang mukmin, surga bagi orang kafir. Kemudian surga bagi orang kafir, mereka joget-joget di media sosial, ya, mereka melakukan banyak maksiat, itu dilihat oleh anak-anak kaum muslimin. Sekarang anak-anak kaum muslimin, ya, beda dengan orang-orang Islam dulu. Coba di Sunda, di Jawa, itu mah udah jelas mereka punya akhlak mulia, akhlak malu. Isin. Oh, ayo nama isin. Nggak ada anak-anak sekarang malu, sedikit yang pemalu itu. Berbeda dengan dulu. Dulu luar biasa. Ya, karena itu memang akhlak apa ya? Jibili. Jadi malu itu akhlak itu ada yang jibili, ada yang kasbi. Apa itu jibili? Jibili itu apa ya? Jibili itu sudah dari sonohnya gitu. Apa? Bawaan, bawaan. Ya, udah bawaan dari sononya. Udah Allah kasih. Ada kasbi itu diupayakan. Asalnya dia nggak seperti itu, dia diupayakan. Ya, nah, ada di negeri kita ini orang-orangnya itu sifat asalnya itu pemalu. Sifat asalnya itu pemalu. Ya, sungkan, ada segan. Ya, nggak. Jadi cukup dulu orang tua ngasih tahu anaknya isin atau kan cukup cuma bilang kayak gitu. Malu tuh sama orang. Cuman kayak gitu aja, tegogorokan, begitu. Cukup dengan diingatkan seperti itu oleh orang tuanya. Ya. Tapi coba lihat akhlak sebagian anak sekarang ini. Ya, nggak ada malunya mereka itu. Baik. Kenapa tidak ada malunya anak sekarang ini? Karena yang mereka tonton Korea, yang mereka tonton masih ada film-film Barat, film Korea, film India, joget-joget. Ya, itu yang mereka contoh, itu yang mereka tonton, nggak malu. Mereka banyak yang nyembah binatang. Kita hanya nyembah Allah Subhanahu wa taala ya. Ya. Mereka nggak punya malu karena mereka ini surga bagi mereka dunia ini. Surga bagi mereka, sedangkan kita ini penjara. Dunia ini penjara bagi seorang mukmin.
Mau bilang ini nggak boleh, mau bekerja di tempat ini nggak boleh, mau makan ini nggak boleh, penjara. Ada banyak aturannya. Jam sekian harus bangun sholat, jam sekian harus sholat. Kayak penjara orang Islam ini di dunia. Beda dengan orang kafir. Surga bagi mereka. Nah, ketika ditonton itu oleh anak-anak, oh kayak gitu orang kafir mah cenah. Ya, istri orang dicium sama temannya, kayak gitu orang-orang itu. Dan itu biasa. Dan seperti itu kehidupan mereka. Dan itu dicontoh, oh Kak Era tuh. Ya, dan mereka kenapa mereka? Karena mereka orang kafir. Mereka nggak punya agama. Ya. Surga bagi mereka dunia ini berbeda dengan orang Islam. Ya, taib. Itu sebabnya. Kemudian bagaimana cara kita untuk menjadi pemalu? Ya. Kalau kan tadi ada malu itu yang bawaan, jibili namanya, bawaan. Ada yang kasbi itu usaha dilakukan. Itu kasbi. Asalnya dia udah suka membuka aurat misalnya, atau nggak malu dia menampakkan maksiat di depan umum, ya. Ternyata itu nggak benar, itu nggak baik, itu menyelisih syariat Islam. Nah, dia berusaha untuk menjadi seorang pemalu nih. Nah, bagaimana dia untuk menjadi seorang pemalu? Yang pertama adalah dia harus belajar ilmu agama. Terutama mengenal Allah. Ya. Dia harus tahu bagaimana besarnya anugerah karunia yang Allah berikan kepada dia. Coba, anak aja mereka menahan diri mereka untuk tidak durhaka kepada kedua orang tua. Kenapa sebabnya? Karena banyak nikmat kebaikan yang diberikan oleh orang tua kepada si anak. Si anak ini merasakan langsung bagaimana kasih sayang ayahnya, ibunya kepada dia. Si anak ini merasakan langsung bagaimana limpahan nikmat, rizki, fasilitas diberikan oleh kedua orang tuanya kepada dia. Sehingga ketika si anak ini mau melakukan kesalahan, dia ingat orang tuanya, dia urungkan tuh, malu kepada orang tuanya. Ya, mau anak ini dia menahan diri dari perbuatan-perbuatan besar ya yang memalukan keluarga itu. Ya, karena orang tuanya saja. Kan begitu. Nah, kalau seorang muslim dia sadar betul berapa banyak nikmat besar yang Allah berikan kepada dia, dia akan malu kepada Allah. Lebih malu dia kepada Allah untuk bermaksiat daripada seorang anak kepada kedua orang tuanya. Ya. Kalau dia nggak sadar, ini oksigen biasa. Kenapa dihirup? Oh, coba Allah nggak kasih oksigen, nggak Allah kasih udara lagi untuk dia hirup. Ya, Allah nggak kasih dia mata, Allah nggak kasih dia pendengaran, Allah nggak kasih dia akal. Gimana tuh? Ya. Apa yang diberikan orang tua kepada kita pun nggak ada bandingannya dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Tapi karena kurang kita untuk menyadari nikmat Allah Subhanahu wa taala, sehingga kurang kita untuk mau membalas nikmat tersebut dengan kebaikan, ketaatan kepada Allah. Nah, disinilah ibadah seseorang untuk hanya sekedar bukan ngalamun ya, merenung, mentadaburi nikmat-nikmat Allah. Ya ayyuhalladzina amanu dzkuru ni'matallahi 'alaikum. Wahai orang-orang beriman, ingatlah nikmat Allah yang Allah berikan kepada kalian. Wahai orang beriman, ingatlah nikmat Allah yang Allah limpahkan kepada kalian. Ingat. Kita ingat, subhanallah, saudaranya seperti ini, dia diberikan kelebihan oleh Allah. Ya, ada mungkin sebagian sebagian nggak utuh tubuhnya, Allah berikan cukup tubuhnya. Ya, Allah berikan, ya, dia punya teman anaknya nggak bisa dengar misalnya. Dia dikasih anak, walaupun nggak berprestasi, tapi dia bisa dengar, anaknya bisa dengar, bisa paham kalau ngomong, bisa dititahjang meuli uyah, bener meuli uyah, ya, lain main kareci, paham gitu.
Itu nikmat nggak? Tapi jarang kita syukuri loh itu. Jarang kita syukuri, kita inginnya minta yang lebih-lebih. Wah, anak ini mah udah hafal Quran, anak ini mah sudah hafal Pitagoras. Pitagoras dihafalkan. Orang ini udah hafal, ini anak si fulan, anak si fulan. Oke, kita harus banyak bersyukur, banyak bersyukur. Ya. Oke. Dengan kita mengingat-ingat nikmat Allah, merasa betul kita ini udah tenggelam di dalam nikmat Allah, kita akan malu untuk bermaksiat. Ya, malu kita untuk bermaksiat. Izin ke Allah. Apa kata Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam? Ketika beliau digoda oleh Zulaikha atau Zulaiha. Ini nama ini pun datangnya Israiliyat ya. Nah, ketika Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam beliau digoda. Wa qad hammat bi wa hamma biha laula ar-ra'a burhana rabbi innahu min badil mukhlasin. Apa kata Nabi yang berikutnya gimana? Yang berikutnya innahu rabbi ahsana mathwaya. Ya. Nabi Yusuf beliau bilang Allah telah banyak memberikan kenikmatan kepadaku. Ya. Malu untuk bermaksiat. Kenapa? Karena Allah sudah banyak memberikan nikmat kepada Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Jadi ketika orang itu sadar bahwasanya banyak nikmat Allah kepada dia, dia malu untuk bermaksiat. Malulah masa udah Allah kasih orang nggak kerja, dia dikasih pekerjaan. Dikasih pekerjaan, digunakan uangnya untuk maksiat. Itu isian itu. Ya. Sedangkan orang lain dia bagaimana tergopoh-gopoh pindah dari tempat ini ke tempat sana, bahkan ke negeri orang untuk bisa dapat pekerjaan. Jauh dari anak istrinya, jauh dari keluarganya. Ya. Pun nggak dapat pekerjaan yang layak, ditipu, ginjal dicokot. Ada yang kayak gitu. Ya. Kalau kita lihat bagaimana perihnya orang. Unduru ila man huwa asfala minkum. Lihatlah oleh kalian yang lebih rendah dari kalian. Wala tanduru ila man huwa fawqakum. Jangan kalian lihat orang yang lebih tinggi daripada kalian. Fahuwa ajdar Allah tazdiru ni'mat Allahi alaikum. Kalau kalian selalu melihat kepada yang di bawah, itu akan membuat kalian tidak meremehkan nikmat yang Allah berikan kepada kalian. Ya. Nah, jadi cara kita bagaimana mempunyai rasa malu adalah dengan kita mengingat-ingat nikmat Allah. Dengan kita mengenal Allah. Di kita belajar ilmu agama, kita mengenal Allah, ya. Kemudian kita mengingat-ingat nikmat Allah, dengan itu kita malu untuk kita bermaksiat. Ya. Yang kedua, kita belajar dengan kita mempelajari nama-nama dan sifat-sifat Allah. Nama-nama dan sifat-sifat Allah, Allah selalu lihat, Allah selalu mendengar, Allah selalu mengawasi. Sampai Nabi Muhammad SAW saja ya malu kepada Utsman ibn Affan. Yang Utsman ibn Affan itu sangat pemalu. Utsman ibn Affan itu sangat pemalu. Ya. Sampai kata Rasulullah SAW, "Alla astahi mimma tastahi minhul malaika." Kenapa aku tidak malu? Yang malaikat aja malu kepadanya. Malaikat aja malu kepadanya. Coba. Jadi Utsman ibn Affan saking kuat imannya, jadi ada selalu malaikat yang menyertai kita nih. Mau di kamar mandi, malaikat tersebut ada. Mau di luar dimanapun malaikat tersebut ada. Jadi Utsman ini sangat pemalu. Sekalipun dia buang hajat aja sangat malu untuk dia buka auratnya. Sangat pemalu. Nah, sadar tingkat tinggi seperti ini, dia kekuatan iman seperti ini membuat mau ngomong ini ada malaikat yang lihat, malaikat yang dengar, malaikat yang catat. Allah pun melihat, Allah pun mengawasi. Dengan kekuatan iman seperti itu dia nggak bebas untuk bermaksiat. Dia akan mudah untuk menahan diri. Dia akan malu. Ya, dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam asyaddu hayaan minal mana dalilnya ya?
Anna Rasulullah SAW asyaddu hayaan minal mar'ati fi khidriha. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu lebih pemalu daripada seorang gadis yang dipingit, ya, di balik tirainya. Ya, biasa kalau gadis wanita ya, yang apa namanya, wanita gadis, jadi pemalu biasanya mereka ini. Ya, nggak mau keluar rumah, malu dia sama orang, nggak mau seperti itu, nggak mau kelihatan sama orang. Wanita memang seperti itu fitrah mereka. Berbeda dengan sebagian besar, bukan sebagian kecil ya, sebagian besar anak perempuan zaman sekarang. Gak ada malu-malunya mereka. Kenapa? Karena yang mereka lihat TikTok, yang mereka lihat media sosial kayak gitu, orang lihat perempuan joget-joget, ikut juga dia kayak gitu. Ya, gimana anak ini durhaka, yang dia lihat anak durhaka kepada orang tuanya, dia ikuti juga tuh. Ya, nggak peduli, nggak malu sama orang kampungnya aja nggak malu. Coba, Akang misalnya pakai baju gamis kayak gini, pakai baju gamis lah, atau pakai sarung, baju koko lah, misalnya di kampung pertama-tama dulu, orang-orang pada ngeliatin nggak? Orang pada ngeliatin, isin nanya. Padahal sarung tuh, baju koko tuh, baju yang disukai oleh Allah dan Rasulnya. Rasulullah paling suka baju gamis yang seperti ini. Ya, baju orang Islam. Kan nggak ada orang yang bilang kalau ngelihat orang pakai baju gamis, pakai sarung, oh yang Kristen tinggal di Kristen. Ada orang bilang kayak gitu. Beleguk mun aya mata menjalan mana. Ya. Pasti orang bilang nggak perlu. Kan ada orang bilang nggak perlu berpikir satu detik. Ya. Karena gimana istilahnya? Kalau orang beli baju nggak perlu dia berpikir satu detik, gitu, harus suka nih baju nih, gitu kan gitu. Namanya nggak perlu orang itu ngelihat satu detik, ini orang Islam nih. Jangan orang ini lama, ini orang Islam bukan ya? Jangan bingung dia nih. Ya sampai kita ini Islam bukan ya? Islam nggak ya? Saya ucapkan salam nggak ya? Sampai dia berpikir keras kayak gitu. Ya, ada pakaian di mana seseorang sudah langsung dia mencirikan Islamnya bukan untuk pamer rasa syukur dia kepada Allah. Bersyukur kepada Allah. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Dan terhadap nikmat Rabbmu bersyukurlah, ungkapkan. La in syakartum la azidannakum. Isin atau pakai baju kayak gini ke tempat-tempat maksiat ya enggak? Yang menahan kita untuk berbuat maksiat kadang-kadang pakaian kita ini. Ya. Sebaliknya. Ketika dulu di kampung, subhanallah, terjaga pakaian. Ada orang pakai pakaian minim, ya, pakai pakaian yang menyingkap aurat, jadi obrolan sekampung, piomongan. Tapi wanita tersebut apa? Dia kokoh, istiqomahan, ya, di atas kemaksiatannya. Tuh, tingali. Teisin. Tapi kemudian ada yang ngikutin satu, ada yang ngikutin dua, sampai satu kampung penuh dengan wanita kayak gitu, perempuan kayak gitu, pakaiannya. Ya, karena nggak ada malu sedikit kan, dia diomongin sama orang cuek aja. Jadi maksiat itu terkadang bahkan dia ketika mendapatkan hujatan, celaan, cacian dari orang-orang, dia merasa nikmatnya luar biasa. Puncak kenikmatannya bukan hanya ketika dia itu menampakkan lekuk tubuhnya, bukan, tapi dia ingin diomongin, dijadikan berita utama kampung. Ya. Nah, jadi dakwah setannya hasut tuh. Dia bawa wanita-wanita lain untuk berani berpakaian seperti dia berpakaian. Nah, nggak punya malu, nggak ada iman. Nah, alhamdulillah, ya mungkin ini yang kedua, yang pertama tadi ya. Yang kedua, untuk kita bisa malu adalah kita hendaknya berada di lingkungan orang-orang yang punya rasa malu ya. Ya, kalau kita punya teman-teman, bergaul dengan teman-teman yang nggak punya rasa malu, ya akan kebawa juga. Teman itu sangat
mempengaruhi tabiat kita, akhlak kita. Nah, ini yang kedua. Tapi mungkin cukup ya. Nggak ada yang tanyakan lain. Kita cukupkan. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.